Kita sering kali mikir kalau kita bingung dalam perjalanan spiritual, itu artinya kita salah jalan. Tapi gimana kalau saya bilang, kebingungan itu justru adalah gerbangnya? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bongkar kenapa momen-momen paling kalut itu justru bisa jadi awal dari pencerahan yang sejati. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih ngerasa semua yang kamu yakini selama ini tiba-tiba ambruk gitu aja? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting, seperti yang akan kita lihat nanti, itu justru bisa jadi pertanda yang bagus banget. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal masuk ke gerbang kebingungan total. Terus, kita bedah apa itu runtuhnya pegangan palsu. Lanjut, kita hadapi godaan zona nyaman. Dan terakhir, kita akan sampai di tujuan. Dari kekacauan menuju keheningan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Gerbang kebingungan total. Nah, ini dia nih fase yang rasanya berat banget. Tapi justru disinilah letak kuncinya. Fase di mana semua pegangan kita mulai goyah. Jadi, apa sih sebenarnya kebingungan total itu? Bayangin Beh, ini tuh momen di mana doa tiba-tiba terasa hampa. Identitas diri yang selama ini kamu pegang jadi rapuh. Semua yang dulu bikin kamu merasa aman, sekarang malah jadi bikin ragu. Pokoknya, ini kondisi di mana semua pegangan spiritual kamu mendadak kosong melompong. Nah, ini yang paling penting buat kita pahami bareng-bareng. Perasaan ini bukan kegagalan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini pertanda yang sangat-sangat baik. Ini sinyal kalau ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang lagi berproses di dalam diri kita. Terus, kenapa bisa jadi pertanda baik? Ya, karena ini sebenarnya adalah proses pemurnian. Ego lama kita mulai kehilangan cengkeramannya tuh. Sandaran-sandaran palsu yang selama ini kita pegang erat mulai hancur. Dan yang paling krusial, proses ini menciptakan sebuah ruang kosong, sebuah spasi yang dibutuhkan banget agar kebenaran sejati bisa masuk. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana keruntuhan ini sebetulnya punya tujuan. Jadi ini bukan kehancuran yang sia-sia ya, tapi ini adalah sebuah persiapan. Coba deh anggap proses ini kayak pembersihan spiritual besar-besaran. Semua dogma, semua konsep, semua tradisi yang selama ini jadi pegangan kita, pelan-pelan dilepaskan. Tujuannya apa? Simple, untuk menyingkirkan semua perantara yang selama ini menghalangi kita dari pengalaman langsung akan realitas itu sendiri. Proses pembukaannya itu kira-kira begini. Ada 3 langkah. Pertama, ego mulai melemah. Nah, karena egonya melemah, semua penopang palsu yang kita bangun di atasnya jadi ikut runtuh kan? Dari reruntuhan inilah akhirnya muncul sebuah ruang kosong. Ruang kosong yang esensial banget. Di momen ini, seolah-olah ada bisikan ilahi yang bilang, lepaskan semuanya, supaya kamu bisa kenal aku bukan lewat konsep, tapi lewat aku sendiri. Pesannya jelas banget kan? Kita diajak beralih dari sekedar tahu tentang realitas, menjadi benar-benar mengalami realitas itu secara utuh. Tapi justru di saat kita lagi paling rentan kayak gini, pas semua pegangan hilang, ego punya satu trik andalan. Trik pamungkas, kira-kira apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Tantangan terbesar kita adalah godaan yang super kuat buat mundur, buat balik lagi ke zona nyaman. Dan ini wajar banget loh, sangat manusiawi. Waktu kita dihantam ketidakpastian dan kebingungan, ya jelas dong kita kangen sama rasa aman. Masalahnya, rasa aman itu sering banget kita samain dengan hal-hal yang udah kita kenal, yaitu tadi, keyakinan dan identitas kita yang lama. Nah, disinilah kita ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada rasa aman palsu. Ya, kita bisa aja balik ke dogma lama. Rasanya mungkin nyaman, tapi itu cuma ilusi. Di sisi lain, ada ketenangan sejati. Tapi ini cuma bisa didapat kalau kita berani bertahan melewati badai ketidakpastian ini. Biasanya godaannya muncul dalam beberapa bentuk nih. Misalnya, kita jadi pengen banget nempel lagi sama identitas lama. Atau kita panik, buru-buru cari dogma baru buat ngisi kekosongan. Intinya sih satu, semuanya ini didasari rasa takut dan anggapan yang salah kaprah kalau yang familiar itu pasti aman. Dan biasanya ego itu bisikannya halus banget. Dia bilang, udah kamu aman kok kalau di sini aja, jangan maju lagi. Padahal janji keamanan itu sebetulnya penjara yang nahan kita. Ego cuma mau kita tetap di tempat yang dia kenal dan bisa dia kendalikan. Tapi kalau kita berhasil bertahan, kalau kita nggak nyerah sama godaan itu, kita akan masuk ke tahap akhir yang luar biasa transformatif.
Inilah pergeseran dari kekacauan menuju keheningan. Jadi, harus diingat ya, kebingungan yang kita rasakan itu bukan akhir dari cerita. Anggap aja itu seperti malam yang paling gelap dan paling sunyi, tepat sebelum fajar mulai menyingsing. Fajar yang baru ini membawa perubahan yang fundamental banget. Perjalanan kita bergeser. Dari yang tadinya mencari, selalu bergantung sama buku, guru, dan konsep, sekarang jadi menyadari. Kita mulai mengalami kebenaran itu secara langsung, dari dalam diri kita sendiri. Dan inilah hadiah dari keberanian kita melewati kebingungan itu. Pencerahan atau kesadaran yang pertama kali muncul itu bukan datang sebagai ide baru di kepala lo, bukan teori, tapi datang sebagai pengalaman yang nyata. Sebuah perasaan, sebuah realisasi dari dalam yang bahkan susah dijelaskan pakai kata-kata. Jadi, pada akhirnya, semua proses ini tujuannya cuma satu. Kebingungan itu fungsinya untuk menghancurkan semua pegangan palsu, supaya yang tersisa untuk kita bersandar hanyalah sumber yang sejati. Oke, jadi kalau kita rangkum, ada 3 poin penting nih yang perlu kita bawa pulang. 1, kebingungan itu berkah tersembunyi, bukan kutukan. 2, ini adalah sinyal positif kalau kita sudah dekat dengan tujuan. Dan 3, justru keberanian kita untuk bertahan di dalam kehampaan itulah yang membuka pintu menuju realitas. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Kalau memang benar kebingungan itu adalah gerbangnya, kira-kira pegangan palsu apa, identitas apa, atau keyakinan apa yang bersedia kamu lepaskan hari ini untuk bisa melangkah melewati gerbang itu?